Selamat pagi. Ada komen bagus ini ya Pak. Halo Pak, tanya kalau di PET scan boleh gak ya untuk cek sel KKN-KKR-nya? Kalau saya ditanya seperti itu dan itu adalah keluarga saya, ya saya tidak izinkan. Kenapa kok saya tidak izinkan? Di PET scan itu kan berarti kamu diradioaktif kan, Jess? Diradiasi kan, Jess? Selmu itu diradiasi rusak, ya. Selmu itu lebih bagus diperbaiki. Cara memperbaikinya ya memperbaiki metabolik, ya. Kalau kamu hari ini masih bisa bernafas, kamu lihat tujuan hidupmu apa, terus kemudian kamu asupkan yang dibutuhkan sel tubuhmu. Nah, itu baru benar gitu. Dan itu yang membuat tubuh menjadi sehat. Itu yang paling bagus kan itu sebetulnya. Gitu. Nggak perlu pakai di pet-petan kayak begitu. Kalau saya ya, dan keluarga saya nggak akan melakukan itu. Kamu masuk ke wilayah radiasi saja, yang membawa kamu masuk ke wilayah radiasi aja takut. Yang badannya sehat saja, masuk ke wilayah radiasi aja takut. Dia pakai jubah, dia pakai baju besi itu, baja itu anti radiasinya. Lah kamu kok malah sudah punya masalah begitu, malah cari-cari masalah. Bingung saya. Ya, saya. Ya, kan bingung. Saya jawabnya terus kudu piye itu. Ya, yang betul adalah kalau kamu sekarang masih bisa ngetik komen sama saya, masih bisa bernapas lega, masih bisa beraktivitas, jangan buat masalah, ya. Bapak saya 17 tahun tidak pernah punya masalah. Bapak saya gara-gara punya masalah di sininya hitam, ya. Segede ini jarinya. Ayah saya nih. Ini saya cerita tentang ayah saya nih, ya. Jarinya bisa segede ini. Kerja wajar, normal, cuman ininya ganggu, ya. Kerja, kerja ngidupin keluarganya, walaupun susah kerjanya, dia ngidupin keluarganya. Saya pernah diajak nyari pasir di sungai, saya hanyut. Nah, itu saya pernah ngalami itu, kerja bareng bapak saya. Terus buat kue, nguleni gitu. Itu bapak saya enggak bisa karena ininya eh, dari hitam di kulit, terus kemudian menghitam kukunya, hitam di kuku, menghitam kukunya, terus kemudian borok sampai segede ini jarinya, ya. Sampai saya SMA, saya enggak pernah melihat bapak saya masuk RS, ya. Enggak pernah lihat bapak saya di pet-pet kayak begitu, enggak pernah. Tapi kerja terus, tiap hari kerja terus, dan sehat, sehat banget. Nah, puji Tuhan, enggak tahu ketika saya SMA kelas 2, ayah saya kerjaannya bagus, sehingga dia mendapatkan hasil cukup lumayan oke. Bisa bisa ngajak anaknya jalan-jalan, makan enak gitu. Nah, itu kerjaan yang waktu itu dijalankan adalah supply supply grajen untuk pabrik obat nyamuk. Kamu tahu kan pabrik obat nyamuk zaman itu, kalau kamu seumuran sama saya pasti tahu lah obat nyamuk cap kodok. Nah, itu supply grajennya yang dipakai untuk membuat obat nyamuk itu bapak saya. Ya, supply grajen, supply batok kelapa itu bapak saya mensuplai. Sekali kirim bisa 3 truk, 4 truk, 5 truk. Nah, saya bekerja membantu bapak saya untuk nyari batok kelapa, nyari grajen di Jepara, di Cangaan, nyari batok kelapa di seluruh pasar. Nah, itu sampai kita kasih DP ke pedagang-pedagang kelapanya. Gitu. Jemurin batok kelapa supaya harganya bisa tinggi. Nah, itu pekerjaan yang dialami oleh ayah saya ketika itu, ya, sehingga dia punya duit, nah, apa yang terjadi ketika dia punya duit? Dia iseng-iseng ke RS tuh, ya, yang dulunya ndak ada masalah, yang dulunya ndak ada problem. Nah, kemudian tahu-tahu dioperasi ininya, ya, ininya dipotong blek begini. Dan apa yang terjadi? Nah, nyampe 3 bulan lewat gara-gara ini dipotong, ternyata udah menjalar sampai sini, menjalar sampai sini, semuanya itu, Jess. Ya, nah itulah yang membuat ketika mama saya makcin kena yang namanya apa itu ya, orang bilang gondok, orang bilang apa itu yang namanya getah bening itu ya, kelenjar getah bening atau apa itu, kanker. Saya bilang nggak usah dioperasi, jangan dioperasi. Jangan juga kena bedah-bedah begitu radiasi-radiasi. Nah, waktu itu
tahun 19 berapa itu? 19 itu terjadi sama mak saya itu 19 aduh lupa saya. 19 berapa? 19 1998 atau berapa? 2002 kalau enggak salah. 2002. Dan apa akibatnya? Minum sejamuan, minum ketemu sama dokter yang baik banget. Enggak usah dioperasi tante. Ya, enggak usah dioperasi. Dan sampai sekarang sehat. Sampai sekarang sehat. Hidup itu, tubuhmu itu tergantung pilihanmu. Kamu mau menjalani kehidupanmu dengan obat menjadi makananmu, atau kamu mau menjalani hidupmu dengan makanan menjadi obatmu, itu pilihanmu sendiri. Ya, itu pilihanmu sendiri. Dan itulah keputusan saya 6 tahun yang lalu untuk saya menjadikan makanan menjadi obat. Nah, semenjak itulah saya memberhentikan kunci dari makanan yang masuk ke tubuh saya. Apa itu kuncinya? Tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu kunci yang saya dapatkan. Kamu kalau memiliki kebiasaan tidak sarapan dan tidak makan malam, minimal kamu mengurangi 60% biaya kesehatan kamu. Gede kan? 60% lebih, bisa 70. Karena dengan tidak sarapan, berarti kan kamu bangun tidur sampai jam 12, jam 1 kamu tidak makan. Minimal kan seperti itu. Jadi jam makanmu kamu buat dari jam 1 sampai jam 7 atau jam 6. Jam 1 siang sampai jam 6 sore kamu makan. Ya, lambungmu seberapa sih gede? Segini paling lambungmu ya. Masa kamu mau makan setiap jam? Nggak muat. Belum keolah, belum kerilis di lambung. Jadi minimal kamu jam 1 makan, jam 5 makan. itu yang terbaik. Ya, malam harinya stop makan. Apapun itu stop makan. Wah, yang enak-enak datangnya pagi sama malam, Pak. Bodoh amat, saya enggak urusan dengan yang begitu. Ya, itu kan enak buat mereka, bukan enak buat kamu. Enak buat mereka yang enggak peduli dengan kesehatannya. Tapi kalau mereka peduli dengan kesehatannya, maka mereka skip yang pagi sama malam itu. Karena yang betul-betul makanan itu adalah jam 1 sampai jam 5 sore, jam 6 sore itu betul-betul makanan. Gitu. Dan dari situ tubuhmu akan menjadi lebih sehat. Gitu. Nah, kalau udah berasa kena kayak begini-begini, ya mau tidak mau yang jam 1 sampai jam 6 sore itu harus dibuang yang berhubungan dengan gula, yang berhubungan dengan tepung, yang berhubungan dengan bumbu, yang berhubungan dengan jajanan, yang berhubungan dengan cemilan, yang berhubungan dengan minuman-minuman berenergi, dibuang semua. Nah, terus makanannya apa? Makanannya telur, ikan, daging, seafood. Telur, ikan, daging, seafood yang dimasak ya, telur, ikan, daging, seafood yang dimasak sudah mengandung tepung, gula, minyak, karbo, itu sudah lengkap. Gitu. Kamu masak kan nggak mungkin nggak pakai sayur, ya kan? Masak ayam ada sayurnya, minimal pakai daun bawang. Ayo, masak apa? Tongseng ada kolnya. Apalagi? Ayo, kan semua masakan pasti ada. Sakrosa, fruktosanya pasti sudah ada, walaupun itu buatan. Nah, tubuhmu tidak terlalu banyak butuh itu semua. Gitu. Daripada kamu cak-cak, yang ujungnya kamu terintimidasi ke dirimu sendiri, dan kalau kamu sudah terintimidasi, imunmu menurun. Nah, kalau imunmu menurun, pasti kamu akan kena, tergulung kamu. Nah, itu kan sifat penyakit kan seperti itu. Gitu. Makanya dokter awet muda, saya pernah mendengarkan salah satu kontennya, dibilang, ya kalau mau sehat ya jangan cek dokter. Itu tanya sama dokter awet muda tuh. Ya, kalau kamu mau sehat jangan dicek. Tapi perbaiki pola makannya, perbaiki pola hidupnya, perbaiki pola sehatnya. Itu kalau mau sehat seperti itu. Ya, Jess, itu informasi yang disampaikan oleh dokter-dokter yang open minded ya. Nah, dokter-dokter yang close minded ya, mereka akan operasi gitu. Kalau dokter-dokter close minded ya radiasi gitu. Dokter yang close minded yang penting duit masuk gitu. Karena kebutuhan mereka jalan-jalan setiap tahun dari komisi itu. Ya, maaf ya sebelumnya ya Bapak Ibu. Dan itu yang saya rasakan karena apa? Karena saya pernah ngalami masalahnya. Saya pernah ngalami, orang tua ngalami. Jadi saya tahu itu, saya sampaikan ke Bapak Ibu.